Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Bagaimana ini masih kok telepon terus tadi pagi? Bagaimana ini? Ya gini, istri saya kan sekarang di Makau. Nah, dulu majikan Hongkong, dulu katanya di Hongkong, tapi karena COVID kan terus itu di Makau. Siap. Nah setelah beberapa tahun di Makau ini, majikan kan pengen ke Hongkong lagi. Nah, awalnya tapi ternyata dicek itu istri saya datanya ganda, gitu loh Pak. Nah, untuk masuk ke Hongkong lagi, apakah masih bisa? Oke, sebentar. Data ganda ini seperti apa versi sampean? Saya harus cross check versi sampean sama versi saya harus sama dulu. Data ganda itu pripun? Saya gini, kalau boleh tahu. Itu kan di visa kan Nur Alisa. Terus? Nah, kalau KTP sekarang kan Nur Hasanah. Nur Hasanah. Beda nama. Beda nama. Beda nama ya. Oke, sebentar. Nur Hidayah, sekarang Nur Hidayah. Oke. Jadi gini, nama di KTP Hongkong sama KTP Indonesia nggak sama? Nah, beda. Oke, gampang itu. Tidak perlu khawatir dan bimbang. Kok sampean malah ngasih istri kerja di luar negeri, Mas? Oh, iya dulu kan saya kan kerja di Taiwan, di Brunei. Saya dulu juga perantauan. Nah, setelah dihitung-hitung secara manajemen, kok kalau saya berangkat lagi biayanya terlalu besar. Akhirnya istri saya juga ke sana. Terus ya Pak, orang apa ngalah nyontak mangkat jenengan sing gantian ngomong. Nah, dari situlah tuh saya gantian ngomong. Istri saya yang berangkat, ngatain itu. Udah cocok ya, nggak ada masalah ya, aman berarti ya, saling kerjasama ya. Karena aku nggak kepingin kadang-kadang kok malah yang terjadi banyak kan sudah suami istri bercerai apa semua itu kan sesuatu yang kita mau bantu orang tapi terus endingnya mau buat ribut kayak gitu kan kayak gimana gitu loh Pak, maksud saya? Maksud saya. Jadi saya kan kepingin membantu apa yang bisa saya lakukan tapi ya jangan sampai menimbulkan masalah yang baru. Masalah data tidak ada masalah Bapak. Jadi nanti istrinya aja disuruh menghubungi kita karena kita nanti akan coba biodata kembali. Jadi pengalamannya dia seperti apa, terus kita bikin rekamannya bagaimana supaya nanti kalau memang sudah ada majikan lama yang mau, nggih monggo terserah mau pakai agent kami atau tempat lain. Kalau agent kami kita bisa bantu di perubahan nama tersebut. Tapi kalau sama agent lain kan saya tidak berani ngomong kalau sama agent lain saya nggak ngerti kan kayak gitu. Kalau saya bisa, nggak ada masalah begitu. Ini kan saya juga wasiat dari istri. Kalau nggak wasiat dari istri saya nggak tahu. Istrinya tak suruh telepon sendiri, katanya lagi sibuk banget. Ya udah, saya tak teleponakan dulu, tak kasih jalan. Nanti gimana saya rembukan kali Mas Andro. Nah nanti kalau kelanjutannya, kalau memang suruh ngubungi sendiri ya sempatkan waktunya ngubungi sendiri kan kayak gitu. Ya soalnya kan gini, kalau kita cuman merubah data saja, ya kan, merubah data saja itu prosesnya panjang di Indonesia. Tapi kalau memproses dengan data yang berbeda, nah itu bisa kita. Gitu. Kalau merubah data sendiri yang bersangkutan harus ke Indonesia. Tapi kalau untuk ini data saya KTP ini, KTP Hongkong saya ini, KTP Indonesia ini, paspor saya dulu Hongkong ini, paspor saya sekarang seperti ini. Nah, itu kita masih bisa atur tata sedemikian rupa untuk bisa berangkat ke Hongkong. Dan kalau ternyata majikannya ada sendiri ya langsung aja kita langsung komunikasi sama majikannya juga. Jadi biar enak untuk menjembataninya. Tapi kembali lagi, silahkan itu kerelaan hati jenengan dan istri bagaimana maunya. Intinya kita membantu untuk teman-teman yang memproses beda data itu
bukan menjadi persoalan gitu loh. Itu tidak ada masalah. Tapi ada beberapa term and kondisi, ada persyaratan dan ABCD yang harusnya memang kita sampaikan. Misalnya nanti di Indonesia ada pembengkakan di biaya potongan. Ibaratnya kalau yang lainnya 1.600, 1.700 atau 2.000, ya di kita mungkin karena ada proses perbedaan itu di 2.300 kayak gitu. Angkanya agak tinggi sedikit tapi tidak melebihi sampai overload sampai 3.000 sampai 2.900 2.800 kan seperti itu. Nah itu yang harus kita sampaikan di bagian depan, dan itu pun kita akan juga enak kalau ada majikannya, enak kita juga bisa sampaikan itu ke majikan, jadi majikannya pun akan memahami, nggak ada persoalan. Karena kan itu malah yang nyuruh majikannya, itu yang nyuruh malah majikannya. Nah makanya kalau majikannya mau, kalau mbaknya juga bersedia, ya nomor istri saya suruh dikasih majikannya. Jadi kalau sudah ada komunikasi sama majikannya juga, kita memprosesnya jauh lebih mudah karena kan majikannya pegang. Nah kadang-kadang anak-anak kan minta dibantu suruh cariin majikan. Nah di situ yang akhirnya menunggu waktu majikan yang mau. Nah ini kan majikannya sudah mau. Kalau majikan sudah mau ya prosesnya nggak perlu beribet-beribet, nggak perlu ruwet-ruwet. Tinggal Mbak oke kita tata, kita atur PT-nya di Indonesia apa, agennya di sini kami, setting bla 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 bla, wis beres. Iya itu memang kendalanya itu kan dia belum tahu komunikasinya kan, jadi nggak tahu kan, takut gitu loh. Itu takutnya sama siapa Pak ini? Takut sama saya? Bukan, takut nggak dapat visa Hongkongnya karena data ganda gitu loh. Oh alah, selama majikan oke, bisa di ding 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 ding, nah gitu nggak ada masalah Pak. Ya makanya nanti kan mbaknya sendiri kalau bisa berkomunikasi dengan kami kan enak nih. Sekalian nanti kita bisa minta videonya dia Kaisujike itu kayak perkenalan. Atau ini sudah nggak pakai gitu-gitu lagi, sudah tinggal biodata aja, terus Kaisujike-nya nggak perlu karena majikannya kan udah nelpon kita sendiri. Aku mau anak ini gitu kan. Ya sudah, kita tinggal proses aja di Indonesia. Tek 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 tek, tek selesai. Mbaknya di Indo apa di Makau? Sekarang di Makau itu majikannya yang suruh ngejar-ngejar dia tuh, coba kamu tanya agent, tanya siapapun, yang penting kamu bisa masuk Hongkong lagi gitu. Nanti tak prosesin Hongkong. Itu makanya saya suruh nelpon panjenengan rumiyin gitu. Siap. Cuman kalau proses kayak gini nih kan kalau langsung dari Makau ke Hongkong agak kesulitan. Tapi kalau pulang dulu, makanya kita mesti ngobrol dulu sama si mbaknya. Terus kalau majikannya dikasih kan juga kita bisa ngobrol juga ke majikannya, bisa jelasin ke majikan. Oke, siap. Tuh Pak. Ada lagi yang kira-kira bisa kami bantu? Cukup begitu saja. Untuk sementara cukup dulu. Saya tak komunikasi sama istri dulu. Nanti biar dia sama jenengan. Siap. Untuk lebih detail. Siap. J. Sembah nuwun, Bapak matur sembah nuwun. Nggih, Assalamualaikum. Salam. Oke, buat teman-teman semuanya ya, kita tidak bisa menghindari ya kesalahan-kesalahan di masa lalu, hal-hal yang di masa lalu yang tidak bisa kita prediksi, tapi apapun itu ketika di Indonesia kita selalu akan ada solusi ya. Ada cara, ada bagaimana agar supaya teman-teman semuanya itu bisa mendapatkan tujuan yang dimau. Kadang-kadang ya seperti itu, tetapi ya tetap diikuti tata cara dan prosedur yang ada. Kita bukan seseorang atau sesuatu atau melakukan hal yang dimana hal itu melanggar, itu tidak. Jadi kita kondisikan sedemikian rupa untuk bagaimana dan bisa ditangani dan dihadapi tantangan-tantangan yang seperti ini. Saya rasa sih itu saja sih, beda data dan semuanya tidak terlalu menjadi persoalan. Yang penting mentalnya kuat, dan ini sama majikan lama ya otomatis, tapi ya tinggal proses. Cuman ya satu kali lagi bahwa apakah perangnya majikan lama itu kayak dulu kan ya mbaknya yang tahu lah, tapi kita kan hanya bantu proses, kita tidak ada urusan
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W. Jadi saya rasa sih seperti itu ya teman-teman. Nek gak kena ojo dipaksa. Oke, kayak gitu teman-teman semuanya. Itu saja dari saya, bapaknya pagi-pagi minta tolong karena istrinya ingin proses ke Hong Kong. Oke, keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.